melaporkan kalau dia melihat orang lain mendekati mereka, di mana Luo meminta mereka untuk menghabisinya. Halo koncoku, dan Alur di sini melanjutkan part 2 dari anime Super Cube. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Kemudian Wang Xia masuk ke lantai 1, di mana ketika dia ingin menghancurkan pintu yang terkunci, seorang bawahan Luo menghentikannya. Pria itu bernama Pablo. Pria bernama Pablo ini meminta Wang Xia untuk pulang saja, karena jika tidak, dia akan menghajarnya. Kubus mendeteksi kalau Pablo memiliki daya tarung target sebesar 52, sedangkan daya tarung Wang Xia hanyalah 50. Selisih 2 tak menghentikan tekad Wang Xia. Dia meminta kunci pintu padanya yang tentu saja tidak akan diberikan karena sejak awal dia tidak akan membiarkan siapapun melewati pintu tersebut. Dia juga diperintah untuk membunuh siapapun yang ingin melewati pintu itu. Namun Wang Xia tidak peduli, bahkan menantang Pablo. Kejadian ini Luo pertontonkan kepada Shen Yao. Melihat itu membuat Shen Yao khawatir, apalagi tubuh Pablo yang sangat besar membuatnya semakin gelisah. Sementara itu kini mereka mulai bertarung. Walau Wang Xia dapat mendaratkan serangan, tapi serangan itu tak berarti baginya, yang mana Pablo memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Serangan fisik saja tak cukup untuk menumbangkan Pablo, namun Wang Xia dapat menghempaskan Pablo, yang hal itu membuatnya semakin marah, hingga serangan Pablo makin besar namun berantakan. Dari kesempatan itu, Wang Xia mengambil palu dari ruang kubus dan memukul Pablo hingga dia dikalahkan. Setelah mengambil kunci itu, Wang Xia langsung bergerak menuju lantai selanjutnya. Tapi penghalang tak sampai di Pablo saja. Dia diserang secara tiba-tiba yang membuatnya hampir terjatuh dari tangga yang tinggi. Namun pria itu tidak membunuh Wang Xia walaupun itu kesempatan bagus. Dia malah menunggu Wang Xia di atas. Kubus mengatakan jika pria itu memiliki daya tarung sebesar 75 yang lebih kuat dari Pablo. Ketika di atas, terdapat ruangan yang begitu gelap. Pria itu juga memiliki kecepatan luar biasa. Gaya bertarung pria itu bergerak di kegelapan dengan senjata kunainya. Bahkan dia juga memiliki kekuatan super yang dapat mengendalikannya. Walaupun begitu, Wang Xia masih dapat menangkis serangannya dan mendaratkan serangan padanya. Mengetahui dirinya diserang membuatnya kebingungan, karena tak mungkin dirinya akan kalah, di mana sejak kecil dirinya dilatih di ruangan sangat gelap yang dipenuhi hewan buas dan berbisa, hingga membuatnya menemukan bakat tersembunyi dan dapat melacak posisi melalui suara. Walaupun begitu, Wang Xia masih dapat mengetahui keberadaannya, hingga Richard meningkatkan kecepatannya untuk mencari titik buta Wang Xia. Namun hal ini justru membuatnya kalah dalam permainannya sendiri. Kemudian di lantai selanjutnya, Wang Xia berhadapan dengan pria tua berotot bernama Beowulf. Para penjaga tak menyangka kalau Wang Xia dapat mengalahkan dua penjaga yang memiliki kekuatan super. Namun mereka juga memperkirakan kalau Wang Xia akan dikalahkan oleh Beowulf dalam waktu 10 detik. Tapi jika Wang Xia masih bertahan dalam waktu itu, menandakan Wang Xia memiliki kekuatan super juga. Sementara itu, kini Wang Xia dalam posisi berbahaya yang dapat mengancam nyawanya. Dia dicekik oleh Pak Tua dengan sangat kuat. Namun Wang Xia berusaha bertahan karena penggabungan permata tingkat tinggi membutuhkan waktu 1 menit lagi akan selesai. Dengan kunai milik Richard, Wang Xia dapat meloloskan diri. Kekuatan Pak Tua ini melebihi dua penjaga sebelumnya. Jadi setiap lantai memiliki penjaga dengan kekuatan berbeda-beda. Semakin tinggi lantainya, semakin kuat penjaganya. Dan kini Wang Xia sudah tak berdaya melawan Pak Tua. Namun kini penggabungan permata telah selesai dan kekuatan Wang Xia bertambah 11, daya tahan bertambah 9 dan semangat bertambah 3. Dengan peningkatan itu membuat Wang Xia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Pak Tua terkejut dengan kekuatan besar yang ia rasakan. Serangan terakhir Wang Xia mengakhiri pertarungan mereka yang dimenangkan oleh Wang Xia.
Padahal Pak Tua itu berperingkat C, namun Wangsa dengan mudah mengalahkannya. Melihat tiga penjaga telah dikalahkan, membuat Luo begitu kesal dan menganggap mereka tidak berguna. Padahal dia sudah membayar mahal untuk merekrut mereka. Menurut pelayannya, di lantai selanjutnya, Wangsa akan melawan dua orang penjaga sekaligus, di mana gadis bernama Kui Jialin memiliki gelang batasan. Jika dia melepaskan gelangnya, kekuatannya akan sangat besar. Sementara itu kini Wangsa bertemu dengan mereka. Dengan tipuan berkenalan, Kui memukul Wangsa hingga Wangsa juga membalasnya. Bukannya kesakitan, Kui justru senang, di mana pukulan itu murni kekuatan fisik Wangsa. Karena sebelumnya mereka sempat menganalisa sumber kekuatan Wangsa yang terdeteksi kalau Wangsa tidak memiliki kekuatan super, yang hanya bergantung kepada kekuatan fisik untuk bertarung. Melanjutkan pertarungan di mana Wangsa diserang terus-menerus. Namun Wangsa tidak melawan karena dia tahu kalau Kui seorang gadis. Namun justru Kui semakin senang menyerangnya, yang membuat Wangsa kehabisan kesabaran. Tapi lagi-lagi Kui malah senang terkena pukulan Wangsa. Karena itu Wangsa terus-menerus memukulinya. Dirasa cukup menerima serangan, Kui mulai serius untuk melawannya. Walau sempat ditahan oleh Stone untuk tidak menggunakan kekuatannya, namun dia tidak peduli karena dia ingin menjadi lebih kuat lagi untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Dengan dirinya yang seperti hewan yang memiliki cakar, hal itu membuat Wangsa terluka. Kui sangat kuat hingga Wangsa kini tak dapat mendapatkan satu serangan saja. Kemudian dengan menghisap darah Wangsa yang murni, meningkatkan level Kui begitu cepat hingga membuatnya kehilangan kendali. Namun hal itu tak dibiarkan oleh Stone. Dia menyerang titik vital Kui yang membuatnya kembali tenang. Selagi melawan Wangsa, Kui kambuh lagi yang membuat Stone harus kembali menenangkannya. Karena itu Stone tidak dapat melanjutkan pertarungannya dan melepaskan Wangsa. Tapi Wangsa tak mau melepaskan mereka begitu saja. Dia tetap ingin bertarung karena jika dia melepaskannya, takutnya mereka akan menyerangnya di lantai berikutnya. Wangsa menyarankan agar Stone mengaku kalah saja, namun dia tidak akan pernah mengaku kalah. Tapi dia bisa bersumpah darah untuk tidak menjadi musuhnya. Koin itu adalah koin tanda aliansi bela diri, koin jutawan, di mana sumpah darah merupakan janji tertinggi bagi seorang kultivator. Stone yang seorang jutawan dari aliansi bela diri bersumpah darah untuk berdamai dengan Wangsa. Dan jika melanggarnya, dia akan hancur dan mati. Diam-diam, Wangsa memvideokan sumpah itu. Kemudian, Wangsa pergi ke lantai selanjutnya. Setelah Wangsa pergi, Stone berbicara kepada rekannya Misha kalau pelatihan mereka hari ini dihentikan paksa karena Kui mengalami sebuah insiden. Lalu tiba-tiba Stone mendengar kalau terjadi sesuatu pada Misha dan alat komunikasi Misha diambil oleh seseorang yang membuat Stone bertanya siapa dia. Namun orang itu hanya diam, di mana ternyata orang itu adalah si Gukin. Sementara itu, Luo yang mengetahui semua pembunuh bayarannya telah dikalahkan. Hal itu membuat Luo ketakutan dan kebingungan. Kini, mereka merubah rencana untuk pergi dari sana. Namun Luo menolak pergi. Dia tetap akan melaksanakan rencana ini dengan menaikkan bayaran kepada penjaga yang tersisa, yaitu Cus Mushan. Namun dia tidak tertarik lagi untuk membantunya karena dia tidak tertarik dengan uang, namun justru tertarik dengan Wangsa. Dan dia ingin segera menemuinya. Cus Mushan ini orang paling muda dan sombong di antara 6 pembunuh kejam. Tak lama mereka pun bertemu. Lalu Kubus menyampaikan kalau kekuatan Mushan hanyalah 7. Mengetahui itu Wangsa pun terkejut. Namun di dalam boneka miliknya terdapat batu permata tingkat menengah. Walaupun kelihatan lemah, tapi kekuatan Mushan sangatlah kuat yang dapat menghempaskan Wangsa. Mushan ini tipikal bertarung bergantung kepada teknik, seperti seni sihir, seni menghilang, seni pengendalian, dan seni murni. Dengan teknik itu, dia juga dapat memperkuat kekuatan dan fisiknya, di mana pertarungan mereka begitu epik, hingga Wangsa yang memiliki kekuatan murni kewalahan melawan Mushan. Selain bertarung dengan teknik bela diri, Mushan dapat bertarung menggunakan sebuah boneka yang dapat menyerang Wangsa bertubi-tubi. Namun Wangsa dapat menghentikan serangan boneka itu. Kemudian disambung dengan Mushan menyerang yang membuat Wangsa bercucuran darah. Dari kesempatan itu Wangsa menarik rambut Mushan. Hal itu membuat Mushan kesakitan luar biasa, di mana sepertinya kelemahan Mushan ada di kepalanya. Kemudian Wangsa memukul Mushan begitu kuat yang membuatnya terhempas jauh.
Namun Mushan belum kalah, dia menggunakan teknik kuil kebijakan iblis jahat, di mana teknik itu mengubah fisiknya dan memperkuat dirinya. Bahkan dia mengaku jika orang lain telah melihat wujud itu, dipastikan orang itu akan mati. Sepertinya perkataan itu bukanlah hanya omong kosong, karena kecepatan dan kekuatannya sangat luar biasa, yang membuat Wangsha sangat kesulitan melawannya. Bahkan Mushan memasang jimat pada Wangsha, di mana saat dia mengaktifkan jimat itu, membuat tangan Wangsha menjadi sangat berat. Kemudian Mushan meluncurkan satu jimat kepada Wangsha, hingga terjadi ledakan besar. Tapi Wangsha selamat dari serangan itu berkat skop yang disimpan di ruang kubus, di mana dia menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Namun Wangsha juga begitu, dia menggunakan kartu andalannya hingga dapat mengangkat tangannya yang berat. Kemudian keduanya sama-sama menyerang. Namun Wangsha lebih unggul. Dengan tali pengendalian boneka milik Mushan, Wangsha menyerang secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya Wangsha memenangkan pertarungannya. Dari pertarungan yang begitu banyak, tentu sangat melelahkan, yang membuat Wangsha mencapai batasannya. Tapi tiba-tiba Wangsha mendengar suara kedipan, di mana ternyata Mushan yang melarikan diri telah memasang peledak kepada bonekanya. Namun setelah diaktifkan tidak terjadi apa-apa, malah Wangsha datang menyusul Mushan, di mana pertarungan part 2 terjadi. Dengan jimat miliknya, kini posisi Mushan diuntungkan karena dapat membuat reruntuhan melayang dan menaruh jimat peledak di reruntuhan hingga dapat meledakkan Wangsha. Namun justru membuat Wangsha terbakar api semangat yang membuatnya dapat menyerang Mushan dan membuat ledakan besar saat mereka terjatuh. Namun sayangnya, Wangsha yang sudah babak belur begitu, Mushan berhasil kabur dengan kecepatan tinggi. Walaupun sudah terluka parah, yang dipikiran Wangsha hanyalah Shen Yao. Wangsha kembali lagi untuk mencari Shen Yao, hingga bertemu dengan Huo Wan. Setelah mengancam dan bertanya keberadaan Shen Yao, akhirnya Wangsha berhasil menemukan Shen Yao. Namun Luo telah memasang alat peledak di bawah kursi Shen Yao. Bom akan meledak jika Shen Yao berdiri. Luo juga mengunci mereka di ruangan itu. Bahkan di sana terdapat suatu jimat pemberian Mushan yang membuat Wangsha tidak dapat menggunakan teleportasi. Bertanya kepada kubus cara mematikan bom tersebut, di mana Wangsha diminta untuk memotong kabel itu secara berurutan dari warna kuning, biru, hijau, dan merah. Setelah melakukannya, Wangsha memasukkan bom itu ke dalam ruang kubus. Kini mereka terselamatkan. Namun ketika bom tersebut meledak, seketika Wangsha tumbang tidak bisa bergerak. Melihat rencananya gagal, Luo menembak Wangsha, namun dihalang oleh Shen Yao yang membuatnya terkena tembakan. Melihat itu, Luo dan pelayannya kabur dari sana. Sementara itu Wangsha terkena efek dari ledakan itu yang membuatnya tak dapat bergerak sementara waktu. Setelah dapat bergerak, Wangsha meminta Shen Yao untuk bertahan, di mana dia akan membawanya ke rumah sakit. Kemudian tiba-tiba siapa sangka si Gugin datang dengan mengambil Shen Yao dari Wangsha. Melihat itu Wangsha berusaha mencoba mengambil Shen Yao lagi karena dia telah berjanji akan melindunginya. Namun si Gugin tidak percaya karena melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Kemudian dia pergi membawa Shen Yao. Sudah beberapa hari semenjak si Gugin membawa Shen Yao, di mana kedua orang tuanya sangat khawatir dan merindukannya. Sementara itu Wangsha hanya dapat menyesal karena tidak dapat membawa Shen Yao kembali pulang. Ditambah semenjak insiden ledakan di dalam ruang kubus, kubus tak bereaksi hingga sekarang. Kemudian datang seorang wanita yang meminta untuk ikut dengannya karena dia ingin membicarakan sesuatu pada Shen Yao. Awalnya Shen Yao tidak meresponnya, namun ketika dia mengatakan bahwa dia tahu keberadaan Yan Luo, Wangsha pun bereaksi dan ikut dengannya pergi ke suatu kafe, di mana sebelum mengatakan keberadaan Luo, ternyata wanita ini mengetahui tentang orang super atau makhluk aneh lainnya. Dia menjelaskan jika orang super tidak terekspos di publik karena ada yang melindungi mereka. Walau Wangsha tidak peduli dengan itu, namun wanita itu memintanya untuk peduli, karena selama ini secara diam-diam dia telah melindunginya. Namun Wangsha merasa konyol karena selama ini dia bergerak sendiri dan tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun. Wanita bernama Mu Yuqian merupakan ketua unit khusus Biro Pengelolaan Orang Super. Tujuannya menemui Wangsha karena Yuqian ingin Wangsha membantunya menyelesaikan 3 kali tugas.
Jika dia membantu mereka, Yukian akan memberitahukan keberadaan Luo. Tapi Wangsha juga ingin satu tukar satu kali tugas. Selain Luo, Wangsha juga ingin mengetahui informasi tentang Ji Gungqin. Mereka pun sepakat. Tugas yang akan Wangsha jalani, dia akan dikontrak menjadi seorang pengawal yang berlokasi di planet H. Selain itu, ada bayaran 50.000 koin planet, di mana tugas ini bukan sesuatu yang bisa Wangsha terima sesuka hati. Mereka akan berbincang lagi ketika Wangsha telah lulus dari ujian itu. Walau beresiko, hanya ini pilihan yang dia punya untuk sekarang. Karena untuk membawa Shen-Yao kembali pulang selain kekuatan, dia juga butuh informasi. Jika Yukian berbohong kepadanya, setidaknya dia memiliki identitasnya. Jadi Wangsha bisa memanfaatkannya untuk menyusup ke dalam agen intelijen yang bisa membuatnya mendapatkan lebih banyak informasi yang dia inginkan. Terlepas Yukian berbohong atau tidak, Wangsha mengikuti mereka yang bersembunyi di ruang kubus yang Wangsha letakkan di atas mobil mereka. Mendengar dari percakapan Yukian bahwa dia hanya mengelabui Wangsha yang ingin memberitahukan informasi tentang keluarga Yan Luo. Mengetahui fakta itu membuat Wangsha kesal, namun dia akan membuktikan kalau siapa yang dia kelabui. Wangsha berniat memanfaatkan mereka untuk menggali sebuah informasi yang paling dia butuhkan. Keesokan harinya setelah tiba di tempat ujian, sudah terdapat banyak orang yang mungkin mengikuti ujian juga. Kemudian Su sebagai pengurus yang menangani perekrutan pegawai pribadi Piao akan melakukan penilaian terhadap para peserta ujian. Tentu untuk menjadi seorang pengawal, mereka harus dapat mengidentifikasi, bereaksi, setia, dan memiliki kemampuan bertarung. Di mana ujian pertama mereka adalah identifikasi, di mana di dalam ruangan sudah terdapat meja permainan, yang setiap peserta diberi 5 keping chip gratis di awal. Mereka diperbolehkan bermain sepuas mereka, namun mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan demi merebut chip orang lain. Jika mereka berhasil mengumpulkan 10 keping chip, maka mereka akan lulus ujian ini. Namun kuota yang bisa masuk ke babak selanjutnya adalah 30 orang. Di saat semua telah bermain, Wangsha masih mencari permainan yang cocok untuknya, hingga datang seorang pria menantangnya untuk bermain tebak koin dalam gelas. Di mana tantangan tersebut Wangsha terima dengan mempertaruhkan semua chip mereka. Setelah koin dimasukkan dan gelas telah diacak, pria itu memilih gelas paling kiri. Namun berbeda dengan Wangsha, di mana dia tidak memilih gelas, melainkan memilih tangan kanan wanita itu. Namun wanita memindahkan koin itu ke tangan kiri begitu cepat, hingga membuat Wangsha juga memindahkan pilihannya. Demi menghindari kecurangan itu, Wangsha meminta si wanita menaruh tangannya di meja dan membuka genggamannya. Di mana saat dilakukan, tebakan Wangsha benar. Hal itu membuat lawannya serta penonton terkejut. Wangsha yang bisa melakukan itu karena dia menggunakan inti sel yang menggunakan radiasi gelombang mikro untuk melihat keberadaan koin tersebut. Orang yang menantang Wangsha mengira kalau dari awal bandar itu memiliki 2 koin, satu berada di tangan dan satu berada di dalam gelas, dan juga terdapat mekanisme di meja tersebut. Namun bandar menjelaskan kalau hal semacam itu tidak ada. Walau pria itu membalikkan meja, dia tidak akan menemukan apapun. Karena dari awal pria itu tidak menyadari kecepatan tangan dari si bandar. Singkatnya, beberapa ujian telah dilewati, hingga akhirnya telah mengumpulkan jumlah orang yang cukup. Dengan begitu, tugas mereka akan segera dimulai. Oke teman-teman, untuk part 2 anime Super Kyo sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri and bye-bye.